Ya, saya melihat sosok Mas Bagus adalah sosok yang sangat mensyukuri terhadap apa yang dia miliki. Kita melihat bagaimana Mas Bagus ini mampu merekam banyak hal berkaitan dengan bentuk syukur yang telah diberikan oleh pencipta, yang kemudian menjadi nilai-nilai yang digeluti, dilakukan di dalam keseharian. Bentuk rasa syukur yang bisa kita tangkap seperti misalnya bagaimana Mas Bagus ini mencoba melakukan perjalanan, penjelajahan, pencarian terhadap banyak hal yang kira-kira akan mampu menjadi ungkapan rasa syukur, dan melalui sebuah karya seni. Jadi kita tahu bahwa karya seni itu menjadi sebuah ruang ekspresi yang tidak habis-habisnya untuk bisa diungkapkan, untuk bisa dikatakan, untuk bisa disampaikan. Nah, ketika sudah sampai di dalam keadaan seperti ini, saya rasa persoalan teknis bagaimana cara itu mampu divisualkan, saya rasa sudah tidak menjadi hal yang utama, tetapi bagaimana apa yang dilakoninya di dalam bentuk rasa syukur itu dalam menciptakan sebuah pemikiran, merekam jejak-jejaknya adalah sebuah rasa syukur yang saya rasa ini perlu menjadi hal yang bisa membukakan hati kita. Jadi bagaimana seorang Bagus akan bisa bicara dari Yogyakarta atau dari manapun dia berada untuk hal yang lebih luas, tidak hanya sekedar sebuah area di sekitarnya, tetapi keluar. Jadi tidak ada sebuah wilayah yang membatasi keberadaannya ketika akan ngomong persoalan seni, akan ngomong persoalan budaya, akan ngomong hal apapun. Jadi itu menjadi sesuatu yang bisa ditunjukkan di dalam perjalanan keseharian seorang Bagus. Saya rasa ini tentu akan menginspirasi harapannya ke depan bagi kita semua, terutama bagi yang muda-muda, bagaimana melalui seni seseorang itu akan mampu mewujudkan rasa syukur terhadap penciptanya dengan pemikiran, dengan karya-karya, dengan upaya selalu mengkomunikasikan apa yang dia miliki kepada publik untuk bisa memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat dunia. Saya rasa ini hal yang menjadi menarik, dan tentu kita sebagai kawan akan selalu mendukung, akan selalu terbuka untuk bisa saling memberikan masukan, saling memberikan penguatan terhadap perjalanan ini. Kemanapun Bagus berjalan, saya rasa kehadiran dia juga akan menunjukkan satu karakter yang tidak bisa ditinggalkan sebagai orang Jawa, sebagai orang Timur. Kita tahu dan kita sangat mengenal bagaimana dia dengan kejujurannya, dengan segala kesederhanaannya. Dia punya kemampuan yang cukup istimewa di dalam tanda petik, karena dia sangat terbuka, dia sangat apa adanya, dan ini menjadi satu modal bentuk wujud dari apa yang dia syukuri terhadap nikmat yang dia terima. Saya rasa ini menjadi hal yang menarik. Karya Mas Bagus luar biasa ya menurut saya. Dari sisi teknik ya sangat profesional. Jadi orang yang tidak mengenal seni pun tentu akan terkagum-kagum melihat hasil karya yang sangat sederhana, dari bahannya sederhana, tapi kualitas dari karya tersebut sangat-sangat luar biasa. Tentunya harapan saya ke depan untuk Mas Bagus lebih menghasilkan karya-karya yang lebih bagus-bagus lagi, lebih spektakuler. Untuk jangka ke depan mungkin saya sangat berharap Mas Bagus menjadi maestro di bidang seni lukisan di Indonesia.
Kira-kira seperti itu. Menurut saya karya bagus, terutama yang hitam putih itu sangat dalam. Jadi ada brushstroke yang menurut saya dibuat dengan sepenuh hati. Jadi bagi saya seniman itu ada dua. Satu, seniman dengan proses kerja yang berkarya dengan jiwanya, tapi ada seniman yang berkarya dengan tangannya. Jadi artinya dengan tangan berarti dia berkarya dengan logika saja, tapi karya bagus ini dibuat jiwanya, dengan jiwa. Jadi itu bisa saya rasakan ketika saya melihat brushstroke-nya dan kekuatan hitam putih. Jadi pencahayaan di dalam karya itu sangat dilihat dan sangat diperhitungkan. Nah, bagi saya karya hitam putih bagus itu karya yang berbeda dengan kebanyakan karya hitam putih yang saya lihat. Jadi di situ saya bisa melihat jiwanya bagus secara full, di mana dia menangkap objek dan kemudian objek itu seperti menyatu dengan hati nuraninya, dan kemudian itu saya bisa lihat, artinya karya yang dibuat dengan jiwa itu akan terlihat ketika seseorang atau para penikmat seni itu mengamati. Jadi di situ ada kekuatan energi dari si seniman. Jadi di dalam karya hitam putih bagus itu menurut saya satu, selain perfect juga sangat kuat untuk memengaruhi para penikmat seni. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, menurut saya Mas Bagus itu adalah seniman muda yang sangat berbakat. Saya melihatnya adalah proses yang dia lakukan, proses yang dia katakanlah ikuti mengikuti kata hatinya itu sangat luar biasa. Dia percaya bahwa kehidupan itu adalah seni, atau seni dalam kehidupan itu ada dalam tataran tertinggi. Terlihat sekali dalam karya-karyanya gitu kan. Yang sangat saya suka adalah terutama seket-seketnya dalam bingkai hitam putih, yang itu mungkin secara sederhana dilihat hanya tinta hitam di atas kertas putih, tapi maknanya banyak sekali, maknanya sangat mendalam dari apapun yang dilukisnya. Jadi kedepannya saya yakin bahwa karya-karya itu akan mewarnai bukan hanya dunia seni di Indonesia, tetapi di luar negeri. Bahkan mungkin selama ini Mas Bagus lebih dikenal di luar negeri dibanding Indonesia, dan itu bagi saya prestasi yang luar biasa bagi seorang anak muda bernama Suratmin Bagus Priyo. Ya, Bagus itu seorang seniman yang profesional, yang membawa nama harum Indonesia, walaupun dia semuanya agak tersendat-sendat, tapi dia hatinya kuat dan ingin terus maju kepada negara untuk membuktikan negara ini, negara Indonesia tidak diremehkan kepada negara yang lain. Itulah cita-citanya orang seniman, tapi profesional ke bidang untuk memajukan negara Indonesia ini yang selama ini sudah dihemparkan kepada proklamator kita, ya Bapak Soekarno dan lain sebagainya, karena keistimewaannya dan kemerdekaannya itu harus dipertahankan, tidak terseok-seok sama oleh saat ini. Makanya Mas Bagus seorang seniman yang belajar dengan mandiri dan politik supaya negara ini maju melalui seniman tersebut.